You wanna dance? Jadi pernah ada satu penelitian ya. Penelitian itu membuktikan bahwa hampir 44% perempuan itu ketika melakukan hubungan seks pertamanya itu merasa ketipu, ya. Sekitar 44% perempuan merasa tertipu, sementara 37% laki-laki itu tidak merencanakan hubungan seks pertamanya. Jadi sebenarnya hampir nggak ada laki-laki bangun pagi yang gue mau ngewe sama cewek gue hari ini, nggak ada. Benar. Iya. Gitu. Nggak direncanain segitu-gitu amat. Kita itu iya. kejadiannya itu di tengah jalan gitu ya. Momen sih kita. Nah, terus dari riset itu sih friends, itu ada juga yang dari 44% itu sekitar 11% perempuan itu merasa dibohongi, ya. Jadi mereka ketipu, mereka merasa dibohongi pada saat melakukan hubungan seks pertamanya. Dibohongi dalam konteks Apa yang Nah, gua kan kepo dong ya sebagai seorang peneliti gitu. Gua deep interview sama cewek-cewek itu. Oke. Tanya, iya katanya dia sayang sama saya, Miss Zoya, gini. Nanti begitu udah abis hubungan seks gue ditinggal aja Miss Zoya, gini. Terus gue kan kok sama semua ya pertanyaannya, sama semua jawabannya gitu. Akhirnya gue tanya, waktu kalian nanya tuh kapan? Tahu nggak cewek itu bilang gini, iya udah dalam kamar. Kalian udah buka baju belum? Udah. Gue bilang, laki udah ngeliat toket. Itu stres sih, dia kan bilang iya aja. Iya enggak? Ada puji dua ya, kita nggak bisa fokus. Udah ke situ arahnya tuh. Mau diapain juga ada matahari situ bersinar kan. udah pusing duluan. Tanyain kayak gitu. Bawaannya langsung pengen berjemur di situ. Iya. Kalau dia cakep banget lu hajar aja, ya kan? Tapi pertanyaannya bukan boleh apa nggak boleh ya, itu konsensual. Ini pertanyaan, lu sayang nggak sama gue? Udah saat lu udah buka baju, itu kan lu setengah manipulatif jadinya. Benar. Karena kalau kita jawab jujur banget, enggak gue nggak sayang, nggak jadi, men. Iya. Jadi sedangkan kita laki-laki pasti maunya kejadian. jadi kan muter otak kan. Jadi kita Roaming kan langsung. Kenapa cewek-cewek tuh suka banget tanya yang begitu? Itu laki-laki tuh nggak bisa begitu lu rusak momen gitu loh. begini baik. Iya. Mau selamat Tenang. udah Sabar. Minum. Iya. Sabar. Gua hajar begini. Belumnya digambar lele. Bapak nanya pas OTW gitu kan, kalau nggak jadi juga ya sih. Kalau pas OTW nggak jadi, udah kita lebih nggak ada masalah. Buka kamar, duit udah keluar, baju udah kebuka. Udah mau, baju Iya, juga udah kebuka. Kalau yang tadi kan kasusnya beda, emang bener-bener lagi ciuman, ya dia berubah pikiran, ya boleh dong, dia Boleh, takut, iya, ya kan, it's okay. ya, tetap usaha pasti gitu, tapi nggak akan maksa. Kalau cowok suka dia nggak akan maksa, gue yakin. Karena gue pernah di satu timing sebelumnya dia pernah berhubungan, pas nextnya dia lagi emang nggak mau, kita cuma foreplay aja dan gitu. fair aja Fair dong, aja. sebenarnya. gitu. Dan kita pun nurutin dia sih, kalau emang dia nggak mau, ya pasti Iya. kita. Lu nggak mau kehilangan dia dong. Iya, Wow. karena balik lagi kita kan laki-laki yang ngejaga dong. Karena kalau maksa jatuhnya ya. Oh gue kira lu mau melakukan gaya apa lagi tadi barusan. Gue udah oke. Gue udah siap-siap aja karena lu ekspresif sekali gayanya. Gubrak. Gitu kan. Kayak gitu. Nah, cewek-cewek dia ketika gue ngasih seks edukasi, gue selalu bilang gitu ya, kalau lu pengen bargain sale lu, jadi supaya lu lebih menang dalam ini ya istilahnya negosiasi gitu ya. Jangan menegosiasikan ya kondisi-kondisi seksual script lo gitu ya pada saat lo udah buka baju, lo nggak fair gitu. Yeah. Most likely gitu ya, kalau kayak mereka main hajar aja, tapi ada beberapa cowok juga yang akan bilang iya aja. Oh iya gue cinta sama lo, biar cepet. Iya. Pun pas main juga kita juga otomatis I love you baby. Gitu. Jadi nggak usah lu suruh. Dan lu juga jawabannya Oh yes. Jadi nggak usah lu tanya lagi. Itu udah automatic gitu. tempe, obrolan kayak gitu. Kayak anjing lu enak banget gitu kan. Wah, lu jadi dari mana sih? Udah auto. Itu video Iya. Mereka berdua. Lu jadi mana anjing? Iya. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi, itu udah jadi auto text gitu. Pas hubungannya udah ada. Pakai ditanya dulu ya kan.
gitu ya, hati-hati ya terhadap seksual bargain lo gitu. Kalau lo memang pengen tahu soal seks apa enggak, jangan manipulatif, itu nggak asik juga. Cowok akan bilang segala cara juga begitu, tapi lu jangan mengkondisikan cowok juga jadi terjebak dalam kondisi itu. Kalau lo emang peduli sama dia dan sayang apa enggak, buat gue oke aja ya, diomongin aja sebelumnya gitu ya, nggak apa-apa. Kalau emang gak jodoh ya udah. Ini dari sebelumnya kita nggak ada masalah kalau dari sebelumnya Bro. Dari sebelum buka, dari pas di jalan juga nggak ada masalah. Sedangkan masih bisa refund lah kali hotelnya. Refund, aman banget sih. Nggak kan Ceweknya refundnya juga sekarang. lah open BO dong. Anjir, BO sama saya. Nggak mungkin akun BO aja apa enggak. Tapi ada teman kita kan. Apa? Sama begituan dia malah diajak curhat dulu. Mbak kenapa kerja kayak gini gitu. Untung dia nggak sensitif. Serang gue ditanyain begitu lucu banget. Kalau gue kan memang buat penelitian ya, gue Mbak aku bayar waktunya ya, aku pengen tahu kayak. Emang kalau teman gue ini orangnya terlalu baik ya sama cewek. Jadi kenapa dia beli putus? Nah itu permasalahan, dia tahu dia begitu, tapi pakai dicurhatin dulu. Otaknya. Ceweknya pegel juga. Saya tambah deh biayanya gitu ya enggak. Lama di ngobrol. Harus saya short time jadi long time kan. Jadi seminar juga sekali ya. Rusuhan. Gitu sih. Oke. Kalau misalnya kalau misalnya nanti kalian menikah, perlu nggak sih supaya seksnya itu oke dulu, atau lu nggak mau pakai pacaran gitu, taruh kayak apa kayak gitu? Lebih gimana sih? Lebih Sebenarnya kalau kalau itu performanya. Lu Kan ngebahas tentang apanya nih? Jadi kalau misalnya lo mau menikah, penting nggak kalau lu mesti harus tahu tahu dulu dulu seksnya seksnya dia kayak dia oke apa enggak, atau buat lo nggak apa-apa, gue taruh juga bisa gitu. Nggak ada masalah sih. Tipe cewek tuh mesti yang begini gitu buat nikah. Seks itu nggak penting gitu, atau gimana? Kalau cowok kan nggak munafik, kayak kita pasti ngeliat physically-nya dulu gitu. Karena ya fisiknya menurut kita oke, bagus gitu, karena balik lagi kita ngeliat cewek mesti tipe yang terangsang buat lo lah gitu ya. Ya fantasi gue bakal bergerak kan kalau gue sama dia gitu. Nah kalau masalah ibarat seksnya dia enak apa enggak gitu, nggak ada masalah gitu. Seenggaknya kita kan bisa ngajarin ya Bu. Kalau dia pas nikah gitu. Ini kamu kayak gini, ini kamu kayak helikopter ya. Iya. Jadi Kak, ini kita kan begini. Di atas ada kipas, kakinya kita ikat. Nah, spong puter. Kipas nyalain. Enggak pasangin ginian. Iya. Itu namanya WOH gitu, woman on helicopter. Ya, gitu. Iya. Kalah gaya helikopter gue apa dibanding mereka berdua. Kalah Banyak gue. sih sebenarnya kita fantasi-fantasi Iya. gitu. Bukannya kita liar tapi ya pengen nyoba sesuatu yang baru aja gitu. Malam pertama sih gitu. Iya. Ini kayak gini nih. Tuh digituin. Dikit, jangan. Iya, dia digituin. Iya. Bunga apa teman? Bumbu yuk. Karena ditiup. Gak ada ini. Nggak ada. Itu Burung hanya dara. pemikiran kita aja ya. Iya. Aduh, pegel gue. Apa bunyi Bang? Kayak mobil F1 ya. Aduh, kalah McLaren. Ya. Siapa itu McLaren bro? Iya. Dia ada. McLaren Ferrari kalah semua. Aduh, karena ada banyak cowok-cowok nih yang gini nih. Dia gitu, dia jadi penjahat kelamin lah gitu ya. PK. Dia ke PK abis, dia udah nyobain semua cowok, pokoknya fuckboy abis gitu. Begitu nikahnya sama yang soleha, yang sama sekali belum pernah melakukan hubungan seks. Ngelihatnya cuma dia tuh oke buat jadi ibunya anak-anak. Abis itu jadi pasien gue konseling kan? Ya, gitu. Buat gue, aduh laki-laki please gitu ya. Lo bener tuh tadi kata si Paul tadi, lo harus milih orang yang bener-bener punya sexual attractiveness. Jadi waktu lo ngebayangin calon istri ya, yang kebanyakan laki-laki juga suka gitu sih, either ekstrim banget calon istri, atau dia ngebayangin bahwa perempuan itu ketika jadi istri harus kayak bintang-bintang film porno yang dia tonton. Nah sementara cewek-cewek akan nikahi orang-orang dengan harapan akan seperti cowok-cowok di drama Korea yang mereka lihat gitu ya kan, ketemu di ranjang beda gitu. Jadi tapi bisa kok kita kayak sayang yo. Ya peo.
Cuma kadang-kadang Anyo. fantasi gitu kayaknya Emang bisa diatur lah. Kalau masalah bahasa mah kita bisa. Cincai lah ya, bisa lah ya. Cuma kayaknya juga kalau fantasi gitu kayak untuk berpakaian gitu-gitu harus dibatasin juga kali ya. Kalau misalnya Itu Kak. pasangan kita suruh pakaian cosplay Gundam kan susah tuh pretelinnya. Ya Gundam Pakai obeng dulu, Bang. ada kagak jadi nyeus-nyeus ya kan. Gue Robocop gila ribet Iron Man. Aduh. Lo enggak juga kan, bisa jadi kayak serinya misalnya gini, ketika kesini satu dilepas cekrek, jalan ke sana satu lagi dilepas. Jadi lebih misterius gitu. Set. Ih, kamu tuh jangan langsung alger gitu, mencowok nggak sabaran ya. Heran dah. Gitu. Udah begini turun lagi tuh. Pelan-pelan gitu kan. Jadi harus eskalasi gitu biar lebih lama durasinya. Gitu. Jadi ini buat cowok-cowok yang nonton ya, ingat kalau mau istri yang soleha boleh banget, tapi jangan lupa soleha juga harus solehot, oke? Gitu. Justru solehotnya itu loh. Percuma gitu ya kalau cuma ini, karena istri kan juga nanti dia juga akan oke di ranjang, di ibunya anak-anak oke, tapi juga lu mesti bayangin nanti di ranjangnya dia asik banget apa enggak ya? Ini seumur hidup loh. Kalau nggak akan capek. Ini banyak yang selingkuh datang ke gua. Abis gimana ya Mbak Zoya, dia orangnya tuh soleha banget. Lah, soleha juga bisa solehot Pak gitu. Tapi banyak yang ya gimana ya gitu, dari awalnya saya cuma mikir dia jadi ibunya anak-anak, itu kayak munafik banget sih. Dan katanya kan hubungan seks sendiri bisa mempengaruhi hubungan keluarga juga ya Kak. Iya. Kalau misalnya kita nggak dapet seks yang sesuai gitu, akhirnya Kok bijak sekali. Ya, Kan dari tapi kan juga bisa omongan-omongan aja sih. bisa dengan cara mungkin di beda tempat gitu Iya. kayak di pagar. Ini bagus. Iya. Ya, gue takut nancep gak sih lo? Pagar yang ada beling-belingnya gitu. Aduh. Beling hijau. Di atas motor Bekas bir. di atas motor beat. Gitu-gitu. Motor lebih. Iya. Ada kayak variasi apa Di segala plafon macem. juga bisa. Plafon, kompor ya kan. Biar makin hot gitu kan. Iya. Gitu. Atau sering-sering di ranjang, seks phone aja Seks kita. phone, iya. Phone seks. Iya, cyber. Lu di kasur. Banyak sekali fantasi mereka. Kalau ngomongin masalah fantasi kita Iya, gila iya. soal liar ya. Karena kebanyakan nonton film kartun sih sebenarnya. Kalau misalnya gitu ya kan, tadi gue berkirimin gitu sama temen gue gitu ya, ada foto gini, ada cowok gitu ya, bilang begini, aduh, saat berdoa gitu, semoga masih ada banyak perawan gitu buat gue gitu. Kalau menurut lu kayak gimana sih gitu, Enggak kan sih. cowok-cowok yang segitu amat sama perawan tuh ada apa sih sebenarnya kalau menurut kalian? Pertama kalau menurut gua, lu nih kalau udah masalah konteks nikah ya, kita kan nikahin dia bukan karena dia masalah perawan. kelaminnya kan. Nih exactly. Iya kan, kita nikahinnya karena nih orangnya kan, bukan kelaminnya. Terus yang kedua juga, kalau misalkan kitanya udah bangsat, udah sana sini, terus berharap dapet yang perawan gitu, kayak anjing loh gitu. Iya kan? Ya, Ya lu udah tahu lu bangsat, lu mau dapet yang baik-baik gitu ya. Lu berbanding kebalik sih. ya Tapi emang semua perawan baik-baik, emang nggak perawan nggak baik-baik? enggak juga. Enggak juga. Malah kan katanya ada perawan juga yang katanya kalau dicotos nggak berdarah kan ada. Iya kan. Ada ya? itu. Ada nggak? Serius lu masih percaya kalau perawan itu pasti berdarah Ini ya? belum tahu nih Iya, guys, ini masalah makanya- ini kita kasih tahu nih ya. Experience Berdarah gitu bukan masalah Masalah gara-gara perawan gitu-gitu. Iya. Itu kan selaput, tipis. gitu mau berdarah Oh. bukan. Riset ya kak. Iya, pinter banget sih. Sesuai masih berdarah. Kalau sampai masih berdarah, cowoknya nggak enak. Maaf lo. Gak panjang anjing. Mau perawan mau enggak tuh lubang sama aja rasanya. Kan yang jadi permasalahan jepitannya itu. Iya, bener jepitannya. Dan itu balik lagi ke cowok sama ceweknya, lu jago mainnya apa enggak gitu. Jadi nggak ada masalah sih sama Sih. lu perawan apa enggak. Gitu. Pertama, ya itu mitos bahwa kalau lu hubungan seks pertama, kalau lu nggak berdarah berarti lu udah nggak perawan, itu salah banget gitu ya. Kalau sampai pada saat lu hubungan seks pertama kali gitu ya, lu nggak berdarah berarti cowoknya jago, itu bisa bikin lu nyaman dan lu juga oke gitu bisa mengkomunikasikannya, lu nggak tegang, lu nggak tense. Biarpun lu udah punya anak yang melahirkan normal ya, kalau misalnya lu tegang, misalnya tengah malam dibangunin sama suami itu ya, yang bangun yang dinas, iyalah seret ya, itu bisa berdarah juga. Oh, berarti buat cowok yang kalau mainnya berdarah itu cowok yang nggak jago. Nggak jago menurut gua. Alhamdulillah. Selama ini kita jago. Iya. Oh, dari situ pencapaian ya.
stigma gue tuh kira berdarah tuh berarti oke gitu. Ternyata yang nggak berdarah ya. Yang nggak berdarah yang oke. Kalau yang berdarah lu nggak jago berarti lu nggak bisa bikin relax ceweknya. Gue coli sampai berdarah sih. Gue goblok. Apa sih? Serem banget sih. Berarti kelapa. Gitu. Lu kan sampai Saking keluar, panasnya Bisa tuh. deh. dia sampai keluar angin doang kak. Puh. Udah sehari 24 kali. Orang dia Sejam pernah gue sehari. tantang, lu bisa kabur seminggu nggak ituan? Nggak. Gila dibongkar gue anjing. Nggak bisa ya. Dan gue Pusing ya, pusing ya. Bisa enggak, pasti dalam seminggu ada. Iya. Tapi oke nggak kalau masturbasi? Gak apa-apa, selama masturbasinya sehat. Satu, sebelum lo megang penis lo harus cuci tangan dulu. Kita sih pakai sanitizer bro. Iya, pakai Waktu itu sanitizer. pas mau masturbasi juga kita masuk ke disinfektan dulu. Iya. Disinfektan. Terus lo telanjang gitu disinfektan. Enggak, kan cuma buka dikit doang. Kalau masukin ini kan kerainya nih, kayak gini doang. Ya, gitu. Dia Itu bray. Gitu doang. vivit banget gayanya, dia tuh vivit abis. Iya. Jadi kita tuh emang steril banget. Steril lah. Gak usah dipikirin kalau main sama kita tuh. Sampai bisa di Kita gitu kayak piring. Kering gitu. Badan kasih wipol. Iya. Gitu. Iya. Bersih dari kuman gitu. Easy. Nyuci makin enteng gitu. Oke. Gitu lah. Gitu. Pertama, masturbasinya tuh harus sehat ya kan. Bersihin dulu gitu tangannya. Terus kayak gitu pas masturbasi tidak sambil menyaksikan film porno Oh, gitu gitu. ya. Iya. Bisa kerusakan otak. Kalian bisa jadi pokoknya mempengaruhi produktivitas. Jadi nonton dulu pas masturbasi. Enggak, jangan sambil nonton. Lu bisa membayangkan. Kan lu pernah hubungan seks kan? Iya. Bayangin aja hubungan seks yang enak. Itu malah bikin lu tambah kreatif dan produktif. Dan jadi makin laki. lama sih kita jadinya masturbasi. Dan makin lama gitu. Dan Ah, bukan iya. cuma masturbasinya doang. Lu hubungan seksnya juga makin lama sama cewek. Kalau misalnya lu jarang nonton film porno. Yang tadi gitu. Yang kemarin, 2 hari yang lalu. Iya. Sebut namanya. Oh enggak, kadang-kadang ingat rasa lupa nama ya. Iya. Oke. Cewek yang tadi di tes. Jadi pakai HP-nya kakak. di basement gansi. Iya. Gitu sih. Berarti lebih harus ngebayangin Iya. ya, jangan nonton ya. Dia harus ngebayangin. OB sensi. OBCNC. Mereka sangat-sangat praktisi. Apalah saya. Tukang boba. Terus itu udah jambak-jambakan tuh. Lu begitu dia berdua jambak-jambakan tuh. Mbak boba banyak banget pentilnya ini. Iya. Tapi boba semua. Iya, makanya. Mbak, pesan mas pentil atau ya? Bablas. Toppingnya mau yang mana Pak? Ini apa ini? Kok jelas kita bilang gitu dong. Lo pernah catcalling nggak? Kalau catcalling sih, Cewek, gitu-gitu. malah kita yang catcalling berarti. Iya. Masih sombong banget. Cowok gitu. Yang catcalling kita cowok. Kita catcalling sendiri malah. Iya. Kenapa lo nggak pernah catcallingin cewek? Nggak sopan sih. Norak sih. Ya. Nggak sopan Nora. Soalnya itu juga jamet banget aja lagi. Iya. Biasanya kan lagi ngumpul rame-rame. Iya. Jalan. Gitu-gitu. Yang nongkrong-nongkrongnya di pos. Iya. Di pinggir jalan kan kalau kita mah nongkrong sensi. Iya. Asik sekali. Ismet nih bisa kayang. Iya. Terus ngapain bisa kayang? Sekapilin bodo amat cewek Kan juga. kadang kan itu mustang lah ya. Sebetulnya tuh kenapa sih cowok-cowok ada yang kayak begitu tuh? Apa gitu tujuannya mereka gitu? Biar mereka ngerasa keren banget sih. Ngerasa oke sih. Oke sih kayak gitu, ngerasa ganteng, ngerasa dia Iya, di-Q-in. ngerasa dia di-Q. Itu cewek jadi tertarik tuh Bener. dengan oktav Q-nya dia kan tinggi itu kalau jamet kan gitu kadang-kadang. So what tapi ya? Iya, mungkinnya ngerangsang ke menurut dia Iya. mungkin. Padahal kan secara pribadi cewek juga merasa terganggu pasti. Iya. Iya, annoying banget. Pokoknya ada starter Boro-boro, pack-nya. boro-boro apa jadi naksir atau jadi Bener. wah lo hebat banget, kiwi lo itu paling asik sejagat raya. Enggak gitu, sumpah itu basi. Cewek tuh nggak butuh Q-nya, Iya. E-nya. Itu bray. Gitu cewek. Pokoknya beda sih kan orang Iya. cowok yang sering catcalling gitu-gitu dengan dari tampilan kan kalau kayak gitu kan kayak starter pack-nya Starter pack. pakai Gue demen banget. koin di kuping itu Kuping. koinnya sampai 5 gitu. Iya. Gue juga bingung tuh kayak tuh orang apa dingdong. Itu dingdong. Bracket koin. Koin semua tuh. Bisa main claw mesin.
Aneh-aneh itu. Kan di mall kan nggak pernah ada Gak pernah dong. Masa Iya ya di mall sih, kita sebaik lihat cewek itu, lewat ya. gitu lagi di SNM gitu atau di mana? Iya. Iya. Kan nggak mungkin. Iya. Apalagi lagi ganti baju, kiu. Iya. Balik lama banget loh. Ganti juga. Bareng kita. Wah, mulus. Iya. Nggak mungkin lah. Lo pernah ghostingin cewek nggak? Pernah. Pasti sih. Kenapa sih kalau lo ghostingin cewek? Mukanya gitu banget bilang pernahnya gitu kan. Kenapa langsung begitu ya kalau ngomong ghosting ya? Ini. Kenapa alasan lo ghostingin cewek kenapa? Karena Timing Yang penting yang itu pas sih yang paling harus diomongin itu bahwa kita Iya. nggak pacaran ya, tapi gue senang sama-sama sama lu. Ya nggak apa-apa juga kan. Walaupun gitu. agak miris ya, sedih. Bahagianya orang sedih ke kita gitu. jadi kita lebih welcome untuk melampiaskannya dia aja. Iya. Dia lagi marah gitu. Kamu ke papa ya. Justru rasa-rasa panik itu ada gitu. Laki lu lah. Gue pernah sampai ngedacang di bumi. Do you want to dance?